War Squadron takes off from Fort Lauderdale, Florida, then turn north and return the base. Berlatar perairan Laut Florida, sekelompok pesawat angkatan laut milik Amerika yang sedang berpatroli di atas Laut Bermuda, yang mana salah satu dari pesawat tersebut pun melaporkan pada menara kontrol Nassau bahwa mereka tiba-tiba kehilangan jarak pandang disertai navigasi dan kontrol pesawat yang tak berfungsi dengan baik. Commander Flight 19 calling Control Tower, Fort Lauderdale. Flight 19, this is Fort Lauderdale's Control Tower, over. Can't understand what's going on. Apparently we've lost our course. Tell them to turn west. Turn due west, 19. I can't see the water now. Di sisi lain, sebuah kapal yang berisikan beberapa penumpang, di mana seorang gadis kecil bernama Dian pun memberitahukan pada sang ibu bahwa dia baru saja melihat sesuatu yang terapung di tengah laut. Mommy, look! There's something floating over there in the water. Setelah diambil, rupanya objek terapung itu hanyalah sebuah boneka yang terlihat usang dan sudah tua, di mana Dian pun lalu meminta boneka itu dari sang ayah yang bernama Edward untuk dimilikinya. Di kabin kemudi, pria bernama Alan dihampiri oleh kakak beradik bernama Billy dan kakak perempuannya yang bernama Michelle, di mana mereka pun sepertinya tertarik dengan hal-hal baru yang belum mereka ketahui. And the helmsman. On this boat you have to be able to do everything. Bersamaan dengan itu, seorang teknisi kapal yang bernama Gordon dihampiri oleh seorang kapten bernama Briggs yang menanyakan kondisi mesin yang menurut Gordon tak ada masalah. Namun Gordon khawatir dengan rute yang akan mereka lewati, mengingat rute tersebut akan membelah perairan segitiga Bermuda yang menurutnya sangat berbahaya. Terlebih sudah tak terhitung berapa banyak kasus kecelakaan misterius yang terjadi. Please forget it, Captain. It's just that I get a little jumpy around these waters. Briggs yang kesal dengan arogannya menegaskan bahwa ia adalah kapten berpengalaman yang sudah puluhan kali melintasi segitiga Bermuda. Jadi, tak ada alasan apapun untuk takut dengan segitiga Bermuda. Gordon, we've cruised these waters about 50 times since you've joined us. I don't care if we come into these waters 1,000 times. One day it will happen. Beralih pada menara kontrol di Nassau yang kembali mendapat panggilan darurat dari sebuah pesawat komersil yang membawa 42 orang di dalamnya, di mana mereka melaporkan adanya fenomena aneh yang terjadi disertai dengan navigasi yang tak berfungsi serta mesin yang tiba-tiba mati. Supposed to be good. We have no reports of bad weather in that area. Mayday! 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 Tepat setelah menghilangnya pesawat itu dari radar, menara kontrol Nassau pun meminta bagi kapal yang berada di sekitar perairan Bermuda untuk ikut membantu untuk melakukan pencarian bila mana mereka melihat korban dari pesawat tersebut yang mungkin terapung di laut, yang mana hal itu didengar oleh Alan dan Kapten Briggs. NASA's control tower here. All ships vicinity Bermuda Azores run. Esok malamnya, para penumpang kapal yang berisikan 2 keluarga besar yang akan melakukan penyelaman di Laut Bermuda pun dibuat was-was dengan pemberitaan media terkait banyaknya kasus pesawat ataupun kapal yang hilang secara misterius di lautan segitiga Bermuda, di mana Briggs berusaha meyakinkan mereka bahwa semua kecelakaan itu belum tentu juga dipengaruhi oleh hal-hal mistis segitiga Bermuda, yang mungkin bisa juga disebabkan oleh kesalahan manusia atau kerusakan mesin. Well, centuries ago, people let their imaginations wander to hurricanes, pirates, or frightening sea monsters. All those accidents have been caused by human or mechanical error. Like Mr. Marvin said. Belum sempat hilang rasa tegang mereka, tiba-tiba saja Diane berteriak histeris saat kawanan burung tiba-tiba saja menyerangnya. Namun beruntung, ia masih bisa selamat setelah melindungi wajahnya dengan boneka yang dipegangnya. Di sanalah, Kapten melihat keanehan yang terjadi ketika burung-burung tersebut mati secara misterius, yang hal itu pun disadari oleh pria bernama Peter ketika dia melihat burung-burung itu tewas seperti disembelih. Padahal, Diane hanya melindungi dirinya dengan menggunakan boneka. Their throats. It's strange. Beberapa saat kemudian, Edward sangat terkejut ketika melihat di mulut boneka milik Diane terdapat darah seperti bekas menggigit sesuatu yang hal itu benar-benar sulit dipercaya. Look at her mouth. Tak cukup sampai di situ, di tengah suasana malam berkabut, Briggs yang melihat dari kejauhan ada kapal yang seperti memancarkan sinar suar pun merasa jika ada kapal lain yang membutuhkan bantuan,
hingga dia langsung meminta Gordon untuk mempercepat laju kapal mereka untuk mendekati kapal tersebut. SOS. They're calling for help. Gordon? Yes, Captain. Full speed ahead. Okay, Captain. Tak lama kemudian Alan datang dan memberikan pendapatnya yang menurutnya itu adalah perwujudan kapal yang dulu hilang secara misterius saat dalam perjalanan dari Philadelphia menuju Inggris dengan membawa 480 orang penumpang. Dan tak lama setelah Alan menjelaskan hal itu, satu persatu keanehan pun mulai terjadi. They were going from Philadelphia to England. Menyadari ada yang tak beres sedang terjadi, Briggs meminta Gordon untuk memperlambat laki mesin seiring dengan kapal yang mulai terguncang. Mommy! Esok paginya, saat mereka sedang mempersiapkan penyelaman di dasar laut dengan titik lokasi yang sudah mereka tentukan sebelumnya, Gordon berbicara pada seorang bocah tanggung bernama Dave untuk sebaiknya mengurungkan niat Dave dan keluarganya untuk menyelam di perairan Florida, mengingat kawasan tersebut masuk dalam zona laut segitiga Bermuda. Listen, boy. Not all the seas are the same. Look at this one, for example. Gordon menyebut jika laut segitiga Bermuda memang terkadang terlihat tenang, namun di dasar laut yang terlihat tenang dari permukaan itu tersimpan misteri yang sulit dijelaskan secara logika. Terlebih dengan banyaknya kasus yang sudah terjadi yang Gordon yakini erat kaitannya dengan hal spiritual dan keangkeran laut segitiga Bermuda. Respect its secrets. Don't provoke its wrath. Tepat di hari yang sama di atas laut Florida, sebuah pesawat kecil terbang melintasi langit cerah hari itu, yang mana keberadaan mereka pun terdeteksi oleh radar kapal yang bisa dipastikan oleh Alan dan Tony, namun setelah itu. This is an emergency. I repeat, Mayday, Mayday. Alan lalu menceritakan terkait radar yang menurutnya adalah pesawat tadi pada Briggs di mana Brigas langsung memerintahkan Tony untuk menurunkan jangkar mengingat keluarga Edward dan Peter akan melakukan penyelaman dasar laut. Diketahui jika mereka berniat untuk menyelami reruntuhan peradaban kuno di dasar laut dan mempersenjatai dengan panah ikan untuk membunuh hiu yang bisa membahayakan nyawa mereka. Sesaat mereka yang sedang menikmati keragaman terumbu karang dan biota laut lainnya, seorang koki bernama Simon yang sedang mengambil bahan baku di lemari sayuran tiba-tiba dikunci oleh Diane yang membuat Simon jelas akan terkurung di dalam sana. Di luar kapal, Peter mengungkapkan rasa herannya dengan apa yang telah terjadi semalam pada istri dan adik iparnya yang diyakininya ada keterkaitan dengan keangkeran laut segitiga Bermuda. Namun, yang membuat dia heran adalah, ketika saudara dan keponakan mereka sudah tahu tentang bahayanya segitiga Bermuda, mereka masih tetap nekat untuk menyelaminya. Peter pun menyebut jika ia telah meminta Briggs untuk menurunkan mereka di kepulauan terdekat yang ada di sana, mengingat firasat buruk yang dia rasakan akan segera terjadi jika mereka tetap di sana. All right. But doesn't anyone think here? Tak hanya itu, Peter merasa jika semua yang terjadi pada mereka tak lepas dari boneka yang dimiliki Diane yang Peter yakini jika boneka itu seperti memiliki nyawa. I can assure you, the thing is alive. I swear he's gone crazy. Setelah berpakaian, Peter sangat terkejut saat membuka kulkas yang terdapat Simon di dalamnya. Namun, Diane yang ada di sana justru seolah merasa tak bersalah dengan apa yang telah dilakukannya. Diane yang tahu jika Simon takut mati dalam keadaan beku malah mengatakan jika Simon tetap akan mati namun dengan cara yang berbeda yang hal itu benar-benar membuat Peter dan Simon tak percaya jika Diane bisa berkata seperti itu. You'll die in a different way. Beralih pada mereka yang berada di dasar laut dan mulai berhasil menemukan apa yang mereka cari. Namun nahas,
kejadian tak terduga harus mereka hadapi. Gempa kecil di dasar laut sudah cukup untuk meruntuhkan reruntuhan tiang raksasa itu dan bahkan menimbulkan gelombang di permukaan laut. Berada di antara hidup dan mati itu pun membuat mereka harus bisa menyelamatkan diri, terlebih lagi Edward yang harus menyelamatkan Michelle yang tertimpa reruntuhan. Billy yang berhasil berenang ke permukaan lalu menceritakan apa yang mereka alami di dasar laut, di mana Alan berinisiatif untuk secepatnya menyelamatkan mereka yang masih terjebak, mengingat oksigen yang mereka bawa untuk menyelam semakin menipis. Start the engine. Dengan menggunakan tambang penambat kapal, mereka berusaha mengangkat puing reruntuhan yang menimpa tubuh Michelle yang terhimpit. Namun mereka harus berpacu dengan ikan hiu yang perlahan mulai mengintai mereka. Full speed ahead. Okay. Slow the engines. Gotcha. Her legs are badly hurt. Careful. Setelah berhasil menyelamatkan Michelle yang mengalami luka parah pada bagian kaki, mereka terkendala dengan peralatan medis yang tak tersedia, hingga Peter yang merupakan mantan dokter pun meminta untuk segera menuju pulau terdekat agar Michelle bisa mendapatkan penanganan medis yang lebih layak. Gordon. Yes, Captain. Get those engines moving. Aye, aye, sir. Kapten akhirnya memutuskan untuk menuju Pulau Bimini sebagai pulau terdekat dari lokasi mereka saat ini. Dalam perjalanan, keanehan Diane kembali terlihat saat dia mengatakan pada Billy jika satu persatu orang yang ada di kapal ini akan mati, dan Simonlah orang pertama yang akan mati. Simon is going to be the first. Di sisi lain, Peter mengatakan yang sejujurnya pada sang istri yang bernama Shbibil terkait kondisi keponakannya, di mana Peter menyebut jika mustahil jika kaki Michelle bisa diselamatkan yang kemungkinan besar akan berakhir diamputasi, yang mana Peter pun tak sanggup mengatakan pada Edward dan Kim yang sebagai orang tua dari Michelle. Without amputating her legs, I cannot stop the hemorrhage. Malam harinya, ketika langit menunjukkan pertanda badai yang akan segera terjadi, Kapten meminta Alan untuk memberitahu semua orang untuk tetap berada di kabin masing-masing demi menghindari hal buruk yang bisa terjadi. Watch the radar. Kapten lalu meminta Gordon untuk memperlambat laju kapal mereka agar tak terlalu mengalami guncangan hebat saat terjadinya badai. Di tengah dahsyatnya badai, mereka dihadapkan dengan navigasi mereka yang tak berfungsi yang membuat kapal mereka melaju tanpa arah pasti, di mana situasi pun diperparah dengan Gordon yang melaporkan kerusakan mesin sebelah kanan serta baling-baling kapal yang tak berputar. Tony, go down and help Gordon. Yes, Captain. Kondisi tersebut menuntut mereka untuk tetap bertahan di tengah terjangan badai laut segitiga Bermuda, sehingga kemampuan mereka pun dipertaruhkan demi hidup dan mati seluruh nyawa di kapal tersebut. Dalam situasi mencekam seperti itu, Kim dan Edward dibuat panik saat tahu jika Diane menghilang dari tempat tidurnya, dan tepat saat mereka berhasil menemukan Diane. Tiba-tiba, berhasil menyelamatkan putrinya, Edward dan Kim justru yang harus tersapu badai yang membuatnya terlempar ke laut, di mana Alan pun diminta untuk berjaga dan menembakkan suar setiap 10 menit sekali,
sedangkan Kapten dan Tony segera melakukan pencarian meski sangatlah mustahil bisa ditemukan kembali. Singkat cerita, pagi hari saat badai reda, Kapten dan Tony kembali dengan tangan hampa. Dengan kata lain, Edward dan Kim hilang untuk selamanya. Tak lama kemudian Kapten mendapat laporan terkait Simon yang ditemukan di dapur, di mana mereka semua benar-benar terkejut saat mendapati Simon telah tewas dengan kondisi leher nyaris putus yang mereka pun tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada Simon. Gordon yang sejak awal yakin jika ada yang tak beres dengan boneka yang dipegang oleh Diane pun berniat untuk membuangnya ke laut. Namun belum sempat dia melakukannya, Kapten tiba-tiba datang dan memintanya untuk memperbaiki mesin kapal mereka. Sementara itu, Dave berusaha untuk menyampaikan kabar buruk pada Michelle terkait kedua orang tuanya yang jatuh ke laut dan tak bisa ditemukan, di mana Michelle yang mendengar itu pun meminta Dave untuk menjaga Billy dan Diane jika Michelle pun harus meninggal. Dave, if I should also die, take care of Billy and Diane. Bersamaan dengan itu, Gordon mencoba mengatakan kecurigaannya pada boneka itu yang ada sangkut pautnya dengan semua kejadian mengerikan yang mereka alami, termasuk dengan kematian Simon, Edward, dan Kim. Namun, Kapten yang lebih berpikir secara logika tak menanggapi apa yang dikatakan Gordon. Captain, that girl is the devil. Ketika mereka bersiap untuk memperbaiki baling-baling kapal, Gordon yang ditugaskan untuk memperbaikinya pun segera menyelam ke dasar kapal, namun tepat saat Gordon baru memulainya. Seketika mesin tiba-tiba hidup dengan sendirinya, di mana Alan yang panik pun berusaha untuk mematikan kembali mesin itu karena dia tahu itu akan membahayakan nyawa Gordon yang berada di bawah kapal. Sementara mereka yang mengalami kesulitan mematikan mesin itu, Diane dengan mudahnya bisa melakukannya. Hal itu pun membuat Kapten dan Alan heran melihatnya. Namun, Diane menjawab jika boneka itulah yang melakukannya. Ia pun menyampaikan pesan dari boneka itu yang menyebut jika mereka yang ada di kapal akan ikut bersama Simon, Edward dan Kim, termasuk juga Gordon yang bersiap untuk ikut. Dengan kata lain, mereka yang masih tersisa akan menyusul kematian 3 orang sebelumnya yang hal itu membuat Kapten dan Alan merasa cemas. All her friends. She told me Mommy and Daddy are there. Tak mau ambil resiko lebih buruk terjadi, Kapten memutuskan untuk meminta bantuan evakuasi terkait kendala mesin kapal mereka yang tak bisa diperbaiki. Mayday, 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 mayday. Bukannya mendapat respon dari petugas pengawas pantai, mereka justru terhubung dengan percakapan beberapa hari lalu saat kecelakaan pesawat terjadi, sehingga kondisi ini pun semakin membuat mereka tak bisa berbuat banyak. Terlebih kematian Gordon sebagai teknisi kapal membuat kapal mereka tak ada satupun yang bisa memperbaikinya. Tak lama kemudian, Dave datang untuk meminjam boot agar bisa membawa Michelle ke rumah sakit, mengingat semakin lama kondisinya semakin memburuk. Ditemani Alan, Dave pun membawa Michelle untuk segera mendapat pertolongan. Tak lama kemudian, Sibyl dihampiri oleh Diane yang menyebut bahwa Sibyl adalah orang berikutnya yang akan mati. And you're next, Aunt Sybil. Apa yang dikatakan Diane pun terbukti saat malam hari Sibyl berjalan seorang diri dengan membawa secangkir minuman. Namun terlihat ada sesuatu kejanggalan yang seolah Sibyl berjalan di luar kendali dirinya. It's them, Aunt Sybil. It's them. Peter yang tak melihat istrinya sedari tadi pun mencoba bertanya pada Tony terkait Sibyl, yang kebetulan Tony melihat Sibyl tadi berjalan menuju buritan kapal. Mengetahui hanya ditemukannya minuman sang istri, Peter pun merasa ada hal buruk yang sedang terjadi pada istrinya. Ketika pagi, Dave dan Alan yang sedang dalam perjalanan hanya bisa pasrah saat mengetahui Michelle telah meninggal.
dead, Alan. Bersamaan dengan itu, Peter yang merasa jika energi negatif dari lukisan-lukisan di sanalah yang menyebabkan kematian pun membuang seluruh lukisan itu ke laut. Di kabin kemudi Kapten Briggs masih terus berusaha untuk menghubungi petugas menara pantai. Namun tepat saat ada yang merespon, ia justru dikejutkan dengan pengakuan petugas yang menyebut jika Kapten Briggs dan kapalnya sudah lama menghilang beserta seluruh orang-orang di dalamnya. Dengan kata lain, Briggs bersama kapal dan seluruh orang di dalamnya memang sudah dinyatakan hilang dan tak bisa ditemukan kembali tepat setelah badai besar menghantam kapal mereka beberapa puluh tahun lalu.